Penhadatnya jam 12 malam. Maka menurut penjelasan Syekh di sini, ibtidaul muddah, dihitungnya 1 hari 1 malam itu dihitung sejak jam 12 malam nanti, bukan sejak ketika antum mengenakan khuf. Dengan demikian, sejak nanti malam jam 12, maka ditarik maju selama 24 jam. Selama 1 hari 1 malam, maka jam 12 malam besok hari, hitungan 1 hari 1 malam itu telah genap. Kenapa? Karena antum hadas pertama kali kapan? Jam 12 malam. Dihitungnya dari pertama kali hadas setelah mengenakan khuf. Ini pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Hitungan harinya dimulai sejak hadas pertama kali setelah antum mengenakan khuf. Hal ini mereka atau alasannya, dasarnya apa? Dikarenakan hadas itu adalah kondisi pertama kali antum merasa perlu untuk berwudu. Dengan antum berhadas berarti antum merasa perlu untuk berwudu, sehingga saat itu pula lah antum baru dibolehkan untuk mengusap khuf. Kenapa? Karena hadas itu adalah mujib. Hadas itu adalah alasan antum berwudu. Nah, sebagian ulama lain mengatakan ibtidaul muddah, perhitungan 1 hari 1 malam itu bukan dihitung dari hadas, namun dihitung dari pertama kali antum mengusap khuf. Pertama kali antum mengusap khuf, bukan dari hadas. Sehingga pada contoh tadi, ketika antum sekarang mengenakan khuf dan baru jam 12 hadas, namun antum pertama kali wudu dan mengusap khuf kapan? Ketika hendak sholat subuh jam 4 pagi. Maka menurut pendapat kedua ini, antum dihitungnya 1 hari 1 malam adalah dihitung dari jam 4 subuh hingga jam 4 subuh esok hari, bukan dari pertama kali hadas. Kenapa? Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang saya bacakan, Nabi mengatakan, atau Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an yamsahal musafiru al-muqimu yauman wa lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar orang yang mukim dari kami itu yamsah yauman wa lailah, mengusap selama 1 hari 1 malam. Jadi perintahnya sini jelas sekali, yamsah, mengusap selama 1 hari 1 malam, sehingga hitungannya dikarenakan perintah masahnya itu 1 hari 1 malam, berarti hitungannya sejak pertama kali mengusap. Karena kalau dihitung sejak pertama kali hadas, padahal antum mengusapnya kapan? Ketika sholat subuh, berarti antum mengusapnya belum genap 1 hari 1 malam, namun 1 hari sebagian malam saja. Ini pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ibtidaul muddah, penghitungan waktu hari 1 malam itu dimulai sejak antum mengusap dan bukan sejak hadas. Dengan demikian, kalau antum menghitung sejak pertama kali mengusap, berarti genaplah antum benar-benar mengusap selama 1 hari 1 malam. Seperti yang disebutkan, yamsahul muqimu yauman wa lailah. Orang yang mukim itu mengusap selama 1 hari 1 malam. Betul-betul sejak awal mengusap hingga akhir itu dihitung selama 1 hari 1 malam. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, fa in masaha fis safari thumma aqam au masaha fil hadari thumma safar atamma masha muqim. Nah, ini masih penjelasan tentang hitungan waktu mengusap. Kata Syekh, fa in masaha fis safar, bila antum memulai usapan khuf itu ketika antum sedang safar, kemudian antum pulang dan tiba di rumah sebelum genap 3 hari. Misalnya hari ini antum dalam perjalanan dari Sumatera ke Jember. Antum sebelumnya tidak mengenakan khuf dan di tengah jalan antum mengenakan khuf, sehingga antum mulai mengusap. Namun antum mulai mengusapnya kapan? Sejak di Probolinggo baru antum mengusap. Sehingga 2 jam setelahnya antum tiba di Jember mukim. Pulang kampung mukim di Jember sini.
Maka kata Syekh, walaupun antum memulai mengusapnya itu adalah ketika antum safar, namun selanjutnya antum bermukim pulang kampung, tiba di kampung halaman, di tempat antum mukim, maka dihitungnya antum 1 hari 1 malam, bukan 3 hari 3 malam. Sebaliknya pun demikian. Bila antum sekarang sedang mukim, antum sekarang mengusap khuf. Orang yang mukim mengusap khuf 1 hari 1 malam. Kemudian baru 2 jam, 3 jam dari mengusap pertama kali, antum safar. Perjalanan yang jauh. Butuh 1 minggu perjalanan misalnya. Maka antum hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam. Bukan 3 hari 3 malam. Kenapa? Di sini terjadi ta'arud antara antum sebagai mukim pertama kali mengusap dengan antum sebagai musafir di tengah-tengah batasan waktu mengusap. Pada kasus yang pertama kali antum mengusap, antum musafir, tapi selanjutnya antum jadi mukim. Maka di sini al-ahwat, al-ihtiyat yang lebih selamat, lebih aman bagi ibadah antum ialah antum mengambil yang paling pendek. Karena sekarang pada diri antum tergabung antara 2 sifat, 2 kriteria, sebagai musafir dan sebagai mukim. Kalau statusnya sebagai musafir, maka antum boleh 3 hari 3 malam. Kalau sebagai mukim, antum 1 hari 1 malam. Nah, dalam kasus-kasus semacam ini, tergabung pada antum 2 hal, yang satu mubih dan yang satu adalah hadir. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Status antum sebagai musafir pada kasus pertama, ketika antum di Probolinggo mengusap, tiba di Jember berarti antum mukim. Terjadi tergabung pada diri antum sifat musafir, status sebagai orang musafir, sehingga membolehkan antum untuk mengusap 3 hari 3 malam. Namun selanjutnya pada diri antum terdapat sifat iqamah, antum sebagai seorang yang mukim, sehingga antum hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam, sehingga hari kedua dan ketiga tidak boleh lagi mengusap. Sehingga hari kedua dan ketiga adalah hari larangan, tidak boleh mengusap. Antum harus melepas dan berwudu seperti sedia kala. Nah, di sini tergabung antara sababul ibahah dan sababu at-tahrim. Alasan yang membolehkan antum mengusap 3 hari dan alasan yang menghalang antum untuk mengusap lebih dari 1 hari 1 malam. Dalam hal yang seperti ini, para fuqaha mengatakan idza ijtama'a al-mubih wal hadir, atau idza ijtama'a al-muqtadi wal mani' ghullibal mani' ghullibal hadir. Kalau tergabung antara 2 alasan, yang menghalalkan dan yang mengharamkan, yang membolehkan dan yang melarang, maka dalam kasus-kasus semacam ini para fuqaha mengatakan lebih didahulukan yang melarang dibanding yang membolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau kita berwudu dengan membasuh kaki, sepakat para ulama boleh, baik kita sebagai musafir atau sebagai mukim. Namun kalau tadi dalam kasus pertama kita ngusap di Probolinggo, kemudian 2 jam selanjutnya tiba di Jember dan kita mukim di sini, berarti kalau kita terus mempertahankan status kita sebagai musafir sehingga kita mengusap 3 hari 3 malam, maka usapan hari kedua dan ketiga terjadi ta'arud, terjadi khilaf antara boleh dan tidak. Para fuqaha pun demikian halnya, mereka khilaf. Ada yang mengatakan tetap boleh 3 hari, ada yang mengatakan tidak, terputus dengan 1 hari 1 malam. Dalam kasus seperti ini, kita dianjurkan untuk mengambil yang yakin, mala yuribuna, sesuatu yang tidak membuat kita ragu, tidak membuat kita bimbang. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dasar dari pendapat ini. Sehingga kalau kita memulai mengusapnya ketika kita safar, namun selanjutnya kita sampai di kampung halaman, maka kita hanya boleh mengusap sehari 1 malam. Sebaliknya, kalau kita memulai mengusap ketika kita mukim, kemudian kita safar, kita pun hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam. Karena dengan cara inilah cara yang paling selamat, ahwat bagi ibadah kita.
Dan ini kasus-kasus semacam ini, ikhwani wa hibbai, ini akan banyak antum dapatkan. Tergabung pada kasus antum menghadapi satu masalah, ada alasan yang membolehkan dan ada alasan yang tidak membolehkan. Maka pilihlah yang tidak membolehkan. Karena para fuqaha mengatakan yustahabul khuruj. Dianjurkan kita ini meninggalkan khilaf, melepaskan diri dari khilaf para fuqaha, para ulama, bi fi'li makhtulifa fi wujubihi wa tarki makhtulifa fi tahrimihi, dengan menjalankan apa yang diperselisihkan tentang kewajibannya. Ada satu masalah para ulama khilaf, wajib atau sunnah, maka jalankan agar antum selamat. Namun kalau dalam masalah itu diperselisihkan haram atau halal, maka tinggalkan. Dengan cara ini antum pasti selamat. Baik yang rajih yang mengatakan halal atau yang rajih itu yang mengatakan haram, antum selamat. Karena meninggalkan yang halal itu tidak dosa, namun melakukan yang haram itu dosa. Begitu juga kalau perselisihan adalah yang wajib atau sunnah, maka jalankan agar antum selamat. Baik yang sunnah yang benar atau yang wajib yang benar, antum selamat karena antum sudah menjalankannya. Inilah salah satu tata cara, salah satu metode yang digaris oleh para fuqaha dalam ihtiyat atau yang sering disebut dengan wara'. Inilah metode yang benar-benar ilmiah dalam bersikap wara' atau bersikap ihtiyat. Namun sedikit keluar dari pembahasan kita tentang masul khufain, menjelaskan tentang metode ilmiah, berkaitan metode ilmiah dengan dalam bersikap wara' atau dalam bersikap ihtiyat. Sebagian orang mengira bahwa yang wara' dan yang ahwat itu adalah kalau kita senantiasa menjalankan yang paling berat, yang paling susah. Dikira bahwasanya setiap yang susah itu pasti benar, pasti lebih selamat dibanding yang lebih mudah. Di lain sisi ada sebagian orang yang menduga bahwasanya yang paling ahwat, paling mudah, paling sesuai dengan syariat adalah yang paling mudah, paling ringan. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah, ma khuyya Rasulullah sallam, tidaklah Rasulullah sallam dihadapkan pada dua pilihan, baina amrain illa ikhtara aisarahuma, kecuali beliau akan senantiasa memilih yang lebih ringan. Sehingga ia mengira bahwasanya yang paling ringan itulah yang paling ahwat. Kedua pendapat ini sama-sama salahnya. Tidak benar secara mutlak. Ada salahnya, masing-masing ada salahnya. Karena betapa banyak pendapat yang mudah itu lebih benar dibanding yang susah. Sebaliknya pun demikian, betapa banyak masalah yang susah itulah yang lebih benar dibanding yang lebih mudah. Karenanya tadi dalam kaidah dinyatakan yustahabul khuruj, dianjurkan untuk keluar dari khilaf para fuqaha dengan menjalankan menjalankan yang diperselisihkan akan kewajibannya dan meninggalkan yang diperselisihkan akan keharamannya. Karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa kitabnya, misalnya Miftah Daris Sa'adah dan juga Bada'i'us Sana'i', menjelaskan tentang kriteria atau definisi wara' yang benar. Definisi wara' yang benar itu adalah ma wafaqa syara'. Wara' yang benar itu adalah yang selaras dengan syariat dan bukan standarnya bukan karena syiddah, karena itu yang lebih berat, dan juga standarnya bukan yang lebih ringan, tidak. Yang benar dalam wara', yang benar dalam ihtiyat adalah ma wafaqa syara', dan bukan yang ringan atau bukan yang berat. Ringan dan berat itu syai'un tari', sesuatu yang bersifat sementara saja, nisbi. Bisa jadi bagi antum berat, namun bagi mereka ringan. Bisa jadi bagi mereka ringan atau mudah atau berat, sebaliknya bagi antum ringan. Sehingga kebenaran, keselamatan, wara', takwa tidak bisa dinilai dengan yang lebih ringan atau yang lebih berat. Karenanya pada suatu hari Rasulullah SAW murka kepada sebagian sahabatnya yang merasa enggan untuk meniru meneladani Rasulullah SAW ketika beliau yatarakhas mengamalkan suatu amalan. Mereka alasannya apa? Apa bandingan kita dengan Rasulullah SAW? Rasulullah